Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat, tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori tentunya dapat kembali menjumpai sore hari Anda dalam acara Ayo Bertani. Seperti biasa ya pemirsa, Ayo Bertani akan menemani sore hari Anda tentunya di hari Rabu. Kita akan membahas tentang dunia pertanian tentunya. Nah kali ini kita akan membahas tentang tanaman bonsai. Nah ini tanaman bonsai pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat ya, apalagi bagi pecinta tanaman hias. Ini adalah salah satu tanaman yang nggak boleh terlewatkan ini ya Bapak Ibu pecinta tanaman hias di rumah. Nah untuk itu harus disimak ya sore hari ini sampai dengan akhir acara nanti, karena kita akan membahas tentang budidaya tanaman hias bonsai. Nah ini pastinya sangat ditunggu-tunggu karena ini katanya tanaman bonsai ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi ya, benar atau enggak? Dan seperti apa cara membudidaya tanaman bonsai? Kita bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara di sini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bang Fadli Daulay. Beliau adalah pegiat bonsai. Selamat sore Bang Fadli. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada Bang Ricardo Manihoro. Selamat sore Bang Ricardo. Apa kabar? Baik Kak. Sehat. Terima kasih Sehat. Bang Ricardo sudah hadir juga. Sama-sama. Wah luar biasa, kita sudah kehadiran dua pegiat bonsai sore hari ini yang akan membagikan ilmunya ya, tips-tipsnya seperti apa caranya membuat tanaman bonsai ya, dan seperti apa mungkin peluang bisnis ke depannya, karena beliau-beliau ini sudah cukup lumayan mumpuni ya untuk membahas tentang bonsai yang akan kita bahas sore hari ini. Seperti yang sudah dibawa juga oleh Bang Fadli dan juga Bang Ricardo, sudah ada contohnya di hadapan kita. Wah cantik sekali ya. Penasaran pemirsa seperti apa sih sebenarnya cara membuat tanaman bonsai ini bisa menjadi bentuk yang unik-unik, lucu seperti itu ya. Nah sebelum kita bahas, kita akan lihat tayangan berikut ini ya pemirsa. Nah ini kita lihat. Oke, tayangannya kita tahan dulu. Kita akan berbincang-bincang dulu dengan narasumber kita ya. Kita tanya dulu mungkin ya keseharian dari narasumber kita seperti apa sebenarnya. Bang Fadli ini kesibukannya apa sebenarnya sehari-hari Bang Fadli? Kalau saya kesehariannya memang bertani, bertanam bonsai dan perawatan bonsai. Oh, Keseharian murni hanya dari bonsai. sekarang fokusnya di bonsai ya Fokusnya Bang di ya. bonsai. Sudah berapa lama di bonsai ini Saya Bang fokusnya? bergelut di bonsai itu mulai dari 2004. 2004 ya, Tahun cukup 2004. lama ya Bang. Sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang, dan tidak mau berpindah ke lain hati ya Bang ya. Sudah jatuh cinta. Sudah jatuh cinta kepada bonsai. Ini menarik ini. Kenapa Bang Fadli bisa sampai secinta itu kepada bonsai ya pemirsa ya? Nanti akan kita bahas. Kalau Bang Ricardo sendiri kesehariannya apa nih Bang? Kalau saya di bonsai juga, cuman sejak 2015 saya fokus di khusus perawatan. Oh gitu, baik. Sepertinya membutuhkan perawatan yang khusus ya untuk bonsai ini ya. Iya. Oke, baiklah. Ini untuk yang pemula, mungkin kita harus memberikan edukasi dulu ya Bang Fadli dan Bang Ricardo ya. Sebenarnya tanaman bonsai ini apa begitu? Karena kan sebenarnya tanaman bonsai ini bukan jenis tumbuhannya namanya bonsai, bukan ya Bang ya, tetapi tekniknya, cara membuat dan menghias suatu tanaman sehingga bernama dengan bonsai, yaitu dia tanamannya mengecil atau seperti apa. Mungkin Bang Ricardo lebih expert lah ini untuk menjelaskan. Silakan Bang Ricardo, bonsai ini apa supaya masyarakat juga paham? Ya jadi sebenarnya bonsai kan kalau dari kata itu bahasa Jepang ya. Bon dan sai itu pengertiannya dua kata, bon dan sai itu dia secara pengertian itu tanaman kerdil yang ditanam di dalam pot. Iya, jadi mungkin selama ini ada beberapa yang bilang bonsai yang ada di taman, kita sebut bonsai taman. Tapi sebenarnya bonsai itu dia ada wadahnya di ada dalam wadahnya pot di ya, pot. bon dan Gitu. sai. Kalau
sai itu tanaman atau pohon yang dikerdilkan, bon itu wadah atau pot. Jadi bonsai itu tanaman kerdil yang ditanam di dalam pot. Walaupun pada awalnya itu dari Cina, sebelum ke Jepang itu dari Cina, dia namanya di sana penjing. Pengertiannya sama juga, artinya dia panorama kerdil yang di dalam wadah yang dibawa dari alam. Jadi dikerdilkan, dia nuansanya ada. Nah, nama bonsai lebih mencuat dia setelah dibawa ke Jepang dan mereka membuat seperti pematenan lah. Ada seninya, ada buku-bukunya, literaturnya lengkap, ada artis-artisnya, sehingga kita lebih mengenal ke Jepang karena mereka yang lebih marketing bonsainya ini lebih bagus gitu. Akhirnya menyebarlah ke kita gitu. Intinya bonsai itu tanaman kerdil yang di dalam pot dia. Tanaman kerdil yang ada di dalam pot dengan wadah pot seperti itu ya. Dan ini tanamannya sebenarnya tanaman yang besar begitu ya, tetapi dikerdilkan begitu ya dengan wadah pot tersebut, tetapi bisa tumbuh sampai jangka waktu yang lama seperti itu ya Bang ya. Sebenarnya tujuan dari bonsai ini sendiri apa sih Bang Fadli? Tujuan dari bonsai ini hal yang utama yang kita dapatkan dari memelihara bonsai itu adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Seperti hobi-hobi lain, selain dari kepuasan batin, ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Jadi pada saat dia tumbuh subur, berkembang, di situ kenikmatan itu yang kita dapatkan. Di luar dari materi-materi yang ada. Jadi selain kita bisa menciptakan peluang usaha dari bonsai, kita juga dapat ketenangan jiwa, kita dapat kepuasan batin. Itu yang dari kita penggemar bonsai yang kita dapatkan. Oke, seperti itu. Baik, dengan apalagi memang menyukai tanaman hias ya, untuk membentuk satu tanaman dengan bentuk-bentuk yang unik, ini kan memberikan kepuasan tersendiri begitu ya Bang Fadli ya. Oke, baik. Nah, ini pemirsa di rumah juga pasti penasaran bagaimana ya caranya tanaman bonsai ataupun tanaman-tanaman yang besar bisa dibentuk, dibuat menjadi kecil, kerdil seperti ini dengan bentuk-bentuk yang unik dengan wadah pot-pot yang unik juga seperti itu ya. Untuk membudidayakannya ini susah nggak ya Bang? Jenis tanaman apa yang bisa dibonsaikan ini Bang Ricardo? Ya sebenarnya ada banyak syarat, tapi ada 3 syarat besar ya untuk bonsai ini. Yang pertama itu tanaman atau pohon yang usianya bisa panjang. Yang pertama. Yang kedua, dia tanaman atau pohon yang daunnya kecil atau bisa mengecil. Itu syarat yang kedua, syarat utama ya. Baru syarat utama yang ketiga, yang dasar itu adalah tanaman atau pohon yang sanggup bertahan hidup di wadah atau media yang sedikit atau ekstrim. Banyak syaratnya, tapi 3 syarat ini udah cukup untuk syarat utamanya kriteria bonsai. Ya, kriteria dia bisa dibonsai. Usia panjang, daun kecil atau mengecil. Contohnya ini sancang, di alam daunnya besar. Segini. Ya. Tapi waktu dia dibonsai dia bisa mengecil, bisa sampai setengah senti lebih kecil lagi. Apa nama jenis tanamannya Bang? Ini sancang. Sancang. Ya. Baru yang kedua, pertama umur panjang ya, umurnya panjang. Tujuannya ya supaya bonsai ini memang proses membuatnya itu memang bukan hanya sekedar asal dibuat gitu. Secara kepemilikan kan juga dia punya sejarah sendiri. Umurnya bisa panjang. Umur panjang itu seperti cemara, gitu. Baru dia medianya ekstrim. Nah kalau jenis itu tergantung di mana kita tinggal. Disarankan kalau kita tinggal misalnya di dataran rendah, itu jenis-jenis yang memang baik dan bagus ditanam di situ. Contoh misalnya kayak beringin, ya kayak beringin, waru baru ini sancang, nah itu. Jadi itu yang jenis-jenis di sini. Kalau yang di dataran tinggi, itu seperti cemara, ya pinus ya, betul. Iya. Terus yang ulmus, gitu dia. Jadi banyak jenis. Cuman dia di Indonesia ini paling banyak itu yang sancang ini, ada anting putri, beringin, lalu ada serut, waru. Cuman khusus untuk di Indonesia, ada kita beberapa pohon yang memang asli kita. Pohon apa tuh Bang? Itu ada namanya cemara udang. Cemara udang. Ya, cemara udang itu habitat pantai. Baru ada santigi.
Santigi juga tepi-tepi pantai, gunung-gunung tepi pantai. Lalu ada kayak serut. Nah, itu memang ada gulo kumantung banyak. Asam Jawa. Asam Jawa juga bisa di situ. Wah, Iya. itu kan kalau kita lihat kan pohon-pohon ataupun tanaman yang besar-besar sebenarnya ya, Besar-besar, tapi bisa ya. dibuat dengan sekecil ini ya Bang Kecil, ya? ya. Wah, luar biasa. Ini seperti yang di layar juga ini. Nah, Ya ini apa nih anting Bang? putri. Ranting putri. Iya. Anting ini. putih. Anting putri. Ya Bang, tolong Bang. Baik, nah ini apa nih? Inilah hasil budidaya Oh, ini kita dia. dari Iya, iya, iya. komunitas. Inilah hasil budidaya dari bahan-bahan bonsai. Salah satu unggulan kita dari Kota Medan itu adalah anting putri. Baik. Anting putri. Wah, ini banyak sekali ya. Ini bonsai semua nih ya. Iya. Iya, Ini ini, yang sudah nah, dibonsaikan. ini pada ini. saat sedang proses pembuatan. Mhm. Nah, ini dia. Ini setelah dari lahan diangkat ke pot ini. Nah, nanti di pot diprogram itu untuk tangan-tangan cabang. Nah, ini baru ini di lahan ini yang belum ada percabangannya. Ini dia. Oke, berarti kalau untuk membuat bonsai ini harus dari bibit yang sekecil itu ya Bang ya? Iya. Iya. Itu dari budidaya. Dari budidayanya. Oke, baik. Nah, ini ini proses contoh apa lagi nih? Kalau dia untuk panen, setelah budidaya beberapa tahun, sekian tahun, pohonnya besar, nanti dia digali dari tanah, baru nanti diangkat ke Pot. pot besar untuk diprogram. Hmm, Ya, untuk dikerdilkan lah istilahnya. Iya, iya, iya. Iya. Wah, menarik sekali ya pemirsa ya. Dari pohon-pohon yang besar-besar seperti ini kita lihat rimbun-rimbun biasanya kalau di alam, tapi bisa dijadikan tanaman hias yang cantik begitu dengan bentuk yang unik-unik ya. Pasti ini membuatnya kalau kita bayangkan, waduh gimana gitu ya. Kalau dari orang awam mungkin, wah ini pasti susah, membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebenarnya prosesnya ini berapa lama Bang Fadli kalau untuk membuat satu bonsai dengan ukuran pot seperti ini? Jadi kalau proses lamanya itu tergantung dari jenis pohon dan kesuburan pohon itu sendiri. Tapi pada umumnya secara garis besarnya prosesnya itu dari bahan yang sering kita sebut bahan nol itu, bahan dasar, sampai dia kelihatan bentuk itu makan waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Itu kelihatan bentuknya. Tapi kalau untuk pohon-pohon bonsai kualitas kontes yang sering diperlombakan, itu bisa ada memakan kontesnya ada. juga. Oke, Bisa memakan baik, waktu menarik sampai sekali. puluhan tahun proses pembuatannya. Oh, wow. Oke, baik. Ini kita mengedukasi masyarakat juga di luar sana untuk pembudidayaan daripada bonsai ini sendiri ya pemirsa ya. Sebenarnya untuk membudidayakan bonsai ini sendiri Bang, bahan-bahan apa yang harus dipersiapkan? Apa dulu yang perlu dipersiapkan ini? Apakah bahan tanamannya kah atau apa dulu nih yang harus dipersiapkan? Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan begitu Bang Kalau Fadli? kami dari komunitas itu biasanya sering mengedukasikan ke teman-teman yang baru bergabung, hal yang utama itu pengetahuannya dulu. Nah, itu tuh yang paling penting. Pengetahuannya, lalu tahap kedua kecintaannya terhadap tanaman. Karena kalau dia belum menyukai, hanya sekedar coba-coba, mending jangan. Karena kita butuh ketelatenan dan waktu yang panjang dalam merawat dan merangkai bonsai tersebut. Salah satu keunikan dari bonsai ini adalah di situ kita punya filosofi, Mbak. Setiap kita ngebuat bonsai itu, mendesainnya itu dia selalu, kita ibaratkan filosofinya itu seperti manusia. Dia punya wajah, punya kaki, dia punya tangan. Iya, iya. Jadi diibaratkan dia seperti wanita yang menari Wah. atau seperti pria gagah yang lagi berdiri gitu. Filosofinya lari ke situ. Jadi kita lebih bisa dekat dengan bonsai kita itu sendiri. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi merangkainya itu juga perlu imajinasi, begitu ya. Imajinasi yang tetap dari awal pembentukan baik itu cangkok atau stek sampai dia nanti di tahap finishing. Jadi imajinasi itu tidak boleh berubah-berubah, harus tetap seperti itu. Iya, iya, ya supaya dapat tujuan akhirnya begitu ya akhirnya. Bang ya. Jadi memang ada step-stepnya Ada yang harus step-stepnya. diikuti begitu ya, Iya, dan benar. membutuhkan waktu dan kesabaran, ketelatenan, ketekunan dan lain Benar, sebagainya Bang. benar. Dan yang paling penting adalah pengetahuannya dan cintanya terhadap bonsai itu sendiri ya pemirsa. Baik, ini menarik sekali ya pemirsa ya. Saya juga mengundang Anda silakan di line telepon interaktif yang ingin bergabung bersama kami boleh di 0811 6100 386. Kami masih akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Ayo Bertani.
Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani. Kita masih membahas bonsai di sini ya pemirsa ya. Tadi juga sudah kita bahas sedikit, ternyata bonsai ini memiliki keunikan tersendiri begitu ya. Apalagi untuk para pecinta tanaman hias yang memiliki ketelatenan, ketekunan dalam merangkai dan merawat bonsai itu sendiri. Harus punya pengetahuan tentang bonsai, kemudian harus ada rasa cinta terhadap tanaman bonsai itu sendiri ya pemirsa ya. Nah pemirsa di rumah pasti pengen juga ya, mungkin di luar sana banyak yang ingin sekali untuk membudidayakan bonsai ataupun membuat tanaman menjadi bonsai seperti itu ya. Caranya seperti apa? Itu pertanyaan yang paling umum begitu ya. Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah Bang Ricardo, bahan-bahan awal yang perlu dipersiapkan untuk membuat tanaman bonsai ini apa saja? Media tanamnya apa? Kalau jenis tanamannya tadi sudah dijelaskan ya Bang ya, silakan Bang. Iya, jadi untuk memperoleh bahan-bahan bonsai kita bisa dapatkan dari dua ya. Dari dua apa? Pertama dari nursery. Dari nursery, dari toko-toko kita bisa beli bibit di sana. Toko-toko pertanian. Iya, bisa beli bibit di sana. Atau yang kedua kita bisa dari halaman atau lahan yang ada di sekitar kita. Ya, karena ada bahan-bahan beberapa yang memang dari alam lah, tanpa harus bukan yang merusak alam ya, misalnya di halaman atau di tanah-tanah lapang atau di sekitar ladang. Iya, gitu. betul. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari nursery itu kita bisa ambil bahan yang banyak dijual di nursery di Kota Medan. Kita nanti bisa ambilnya, bisa berupa bahan dari stek, bisa dari cangkok, atau bisa juga yang udah setengah jadi. Gitu. Jadi perawatannya itu nanti mulai dari pembibitan itu kita disarankan untuk membesarkan dulu. Membesarkan, simpelnya ya singkatnya, dari waktu kita beli dari nursery kita besarkan sambil kita nanti bentuk percabangannya. Basicnya percabangan itu seperti kita meniru pohon yang seperti ada di alam. Nah pohon itulah yang kita imajinasikan untuk kita aplikasikan ke pohon kerdil kita ini. Nah, itu simpelnya seperti itu, sehingga tantangannya di situ. Nah jenis-jenis pohon itu nanti untuk yang di bonsai itu berbeda-beda perawatannya, gitu. Tapi pada umumnya karena dia berada di wadah yang kecil, disarankan medianya itu yang poros dia, tidak gampang airnya gampang turun, jadi campuran pasir, humus, ya itu dengan sedikit pupuk organik udah cukup gitu. Nah di masa-masa nanti dia pembesaran itu sambil dipilih dibentuk percabangannya sehingga nanti tujuan akhirnya itu menyerupai pohon yang ada di alam. Nah itu di proses itulah nanti dia terjadi penuaannya sehingga dia walaupun dia kelihatan kerdil karena usia perawatannya pembentukannya itu bisa bertahun, nah dia kelihatan tua itu pohonnya. Jadi memang proses simpelnya seperti itu. Iya. Itu dia. Wah luar biasa. Kalau untuk ukurannya yang paling kecil seberapa itu Bang? Atau ini yang paling kecil? Seperti apa sebenarnya ukuran-ukuran dari bonsai itu sendiri Bang? Kalau ukuran di Indonesia mungkin beda dengan di Jepang ya. Kalau di Indonesia itu kita baginya lebih simple. Ukurannya itu yang di bawah 7,5 cm, di bawah 15 cm, paling tinggi 7,5 cm, baru yang 15 cm, 30, 60, lalu 100, lalu di atas 100. Ketinggiannya itu nanti dihitung dari bibir pot, ke bagian yang terujung di atas. Nah, itu yang dihitung ketinggiannya. Gitu. Wah luar biasa ya. Kalau untuk yang dipajang ini usianya berapa lama nih Bang sudah, Bang Fadli? Ini kalau usia diprediksi sekitar 5-6 tahun. Nah, 5-6 Jadi kalau tahun untuk ya? ukuran yang disebutkan Bang Ricardo tadi, itu ukuran yang mengacu ke kontes. Pada saat kontes itu ada ukuran yang digolongkan. Ada mame itu dia dari 15 cm ke bawah. Dari 0 sampai 15 cm itu mame. Lalu 15 sampai di 30 itu small, ukuran small namanya. Lalu naik di medium 31 sampai di 60 cm itu medium.
61 sampai di 100 cm itu lux. Oke. Baru 101 cm sampai ke atas itu extra lux. Itu kategori untuk kontes. Baik. Ukuran-ukuran di kontes. Baik, untuk perawatannya seperti apa Bang? Kalau kita sudah mulai membudidayakan, perawatannya seperti apa? Harus memang benar-benar intens kah dirawat, kemudian dari percabangannya dia buat bentuk lain dan lain sebagainya, seperti itu Bang Fadli? Kalau perawatannya itu hampir sama seperti perawatan tanaman hias lain. Oke. Yang rutin itu dia hanya butuh penyiraman. Sehari-hari dia butuh penyiraman dan matahari yang cukup, sinar matahari yang cukup. Lalu nanti dia rawatan per bulan atau per minggunya itu bisa di penyemprotan hama. Penyemprotan hama. Lalu di perawatan per bulan dan per tahunnya itu di pergantian media. Oke. Jadi sebenarnya kalau cerita dari biaya perawatan itu sangat minim. Yang rutin itu kita hanya butuh penyiraman doang. Hanya butuh penyiraman. Lalu pemupukan hanya itu pupuk. Pemupukan juga biasanya kita pakai pupuk-pupuk yang memang dari alam, bisa itu dari kotoran hewan, bisa dari fermentasi organik yang dari dapur gitu. Iya. Bisa Pupuk juga organik, pakai ya. pupuk-pupuk kimia yang ini bisa, tapi kita tetap anjurkan yang memang yang organik. Yang organik, betul-betul. Wah, luar biasa ya. Ternyata ini sudah usianya juga sudah hampir 6 tahun ya, 5-6 tahun sekitar ya. 6 tahunan kalau yang ini. Oke, wah luar biasa. Nah, tadi Bang Fadli sempat menyinggung soal kontes ya Bang ya. Iya. Itu seperti apa Bang? Boleh diceritakan pada kita semua? Kalau kontes itu kebetulan kita di Indonesia pada umumnya itu kita ada organisasi resminya, itu namanya PPBI, Persatuan Penggemar Bonsai Indonesia. Oh, PPP. Itu yang mewadahi seluruh penggemar bonsai yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan negara-negara asing juga punya wadah-wadah atau organisasi di negara tertentu. Jadi kontes itu, untuk kontes lomba bonsai itu ada dia tingkat internasional. Untuk pertandingan antar negara, ada juga yang dia kelas nasional, sampai dia kelas lokal. Hanya di dalam daerah seperti kita di Kota Medan, itu kontes lokal gitu. Oke. Jadi dia memang ada kontes-kontesnya, ada perlombaannya. Itu adalah ajang, mungkin tepatnya lebih ke ajang silaturahmi kita, teman-teman komunitas bonsai. Di situ seni kita diuji, karena bonsai ini kan perpaduan antara seni dan ilmu botaninya. Betul. Jadi ada seni di situ. Uniknya lagi bonsai ini adalah seni yang tidak ada habisnya. Dia tidak ada titiknya. Dia seni yang terus berkembang. Makanya dibutuhkan perawatan pemangkasan, pemupukan, pergantian media itu tetap dibutuhkan selama pohon itu masih hidup. Oh gitu. Berarti kalau untuk bentuknya ini Bang memang ada pakemnya kah? Bentuknya seperti ini atau sesuai imajinasi kita saja begitu? Kalau pakemnya ada, tapi pakem itu tidak patokan harus. Pakem itu hanya memudahkan kita dalam membentuk. Dalam membentuk. Kalau di seni bonsai itu ada 5 dasar gaya bonsai. Oh, apa saja? Ada 5 dasar. Dia yang pertama gaya tegak, tegak berliku, menggantung, setengah menggantung, dan miring. Oh, ada Dia 5 tetap mengacu ke jenisnya ya. alam. Itu dasarnya. Lalu ada nanti dia pengembangan lagi dari 5 dasar ini, 5 teknik dasar ini, Oke. 5 gaya dasar. Nah, kalau yang ini dia bentuknya apa nih berarti Bang? Ini karena Tegak. tegak berliku, Tegak berliku tegak ya? berliku, karena dia Oke, batangnya iya, dia iya, berliku, iya. Oh, gitu. tegak berliku, Tegak berliku ya seperti ini ya. berliku. Memang kalau kita lihat bentuknya seperti manusia ya, seperti yang Iya. dikatakan Bang Fadli ya. Iya, di Jadi- filosofinya. Jadi kalau kita di komunitas, teman-teman pencinta bonsai itu sudah familiar dengan istilah-istilah, wah kakinya bagus ya. Oh, Jadi kalau kakinya bagus dia mengacu ke perakarannya ini. perakarannya. Penyebaran akarnya ini dia lebih merata, kokoh. Nah, lalu teman-teman sering mengistilahkan, wah tangannya udah kasar ya, tangannya udah mateng gitu. Itu tangannya itu percabangan ini, Mbak. Cabangannya. Lalu yang sering lagi umumnya teman-teman menyebutnya itu depannya mana atau wajahnya mana, mukanya mana nih gitu. Iya. Nah, dia tetap ini adalah mukanya. Ini gitu. wajahnya ya. Wajahnya. Oke, baik. Jadi dia kita ibaratkan seperti manusia, ada mukanya, ada tangannya, ada kakinya, Wow. ada belakang punggungnya gitu.
Wah, menarik sekali. Ini yang pegiat bonsai ini adalah seniman-seniman juga ya pemirsa ya, seniman dalam dunia pertanian tentunya. Iya. Luar biasa. Jadi kita diajak untuk berimajinasi, kemudian juga bertani. Di situ juga kita harus telaten, tekun seperti itu ya. Nah, kalau untuk di lombanya tadi Bang, yang dinilai apa saja kriteria penilaiannya Bang Ricardo? Ya, jadi kalau untuk di kontes itu kita biasanya kita ada juri ya, ada juri, terus yang nanti juri itu nanti akan memberikan nilai-nilai ke pohon, itu yang secara umum itu seperti yang kematangan pohon, ya kan, terus keseimbangan pohon, keserasian pohon, satu lagi apa itu Bang? Pesan pertama, pandangan pertama. Iya, pandangan yang tampilannya itu. Iya, gitu. Jadi 4 hal besar ini yang nanti dinilai oleh juri. Itu tadi yang diceritakan sama Bang Fadli, ada pakem-pakem. Walaupun pakem itu belum tentu mutlak gitu ya, tapi adalah dipakai gitu. Itu untuk kontesnya. Nanti pohon-pohon nanti dimasukkan ke dalam satu arena dengan beberapa kelas dan beberapa ukuran. Nanti juri akan masuk menilai, lalu nanti juri memberikan nilai tertinggi. Gitu. Oh gitu. Karena ada nanti satu pohon yang memang memiliki nilai tertinggi di satu ajang kontes. Ajang kontes. Nah, bedanya dengan kontes-kontes lain, kalau di kontes bonsai ini secara biasanya tidak ada, hanya memberikan penghargaan berupa sertifikat. Ya, untuk pohon-pohon yang ikut kontes itu diberikan sertifikat Ada khusus. sertifikatnya. Ya, Oke. tentang prestasi, nilai dan nilai-nilainya dicantum di sertifikat itu, nilai-nilainya yang tadi. Nah, itu dia. Itu aja kalau kontes kan. Dan itu biasanya kita laksanakan per cabang-cabang ya, kabupaten kota. Masing-masing kota itu ada cabang-cabangnya. Nah, masing-masing cabang membuat kontes sendiri-sendiri. Oke, baik. Ini sudah ada penelpon masuk nih sepertinya. Penelpon kita yang pertama kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat Sore, Bu. selamat sore. Ya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Bena di Medan. Silakan Bu Bena, ingin bertanya apa, Bu? Bu Bena, mohon Iya, maaf. ingin Televisinya boleh menanyakan dikecilin dulu, Bu, itu kalau supaya jelas suaranya terdengar ya, Bu. Dengarnya dari telepon aja. medianya diganti tuh gimana caranya? Mhm. Kemudian lokasi penjualan atau lokasi tempat bonsai itu kalau kepingin beli di mana? Iya, baik. Itu saja Bu Bena. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun Bu Bena. Iya. Selamat sore, terima kasih sudah menelpon. Iya, silakan juga bagi Anda yang lain yang ingin menelpon boleh di 081161000386 ya pemirsa. Tapi jangan lupa kalau nelpon volume televisinya dikecilin dulu ya. Dengarnya dari suara telepon aja supaya nggak feedback ya, supaya jelas suaranya ya. Baik, tadi sudah ada penelpon kita yang pertama Ibu Bena, ini tertarik sekali ya sepertinya. Kalau untuk medianya ini untuk menggantinya seperti apa? Kemudian Bu Bena tertarik sekali untuk membelinya ya Bu Bena ya, supaya nggak ribet karena waktunya yang cukup panjang. Beli aja dulu gitu ya Bu Bena ya. Di mana lokasinya dijual di sini? Bang Fadli boleh silakan dijawab. Ya, kalau untuk lokasi penjualan media tanam, bahan-bahan lain yang dibutuhkan seperti kawat, gunting segala macam, itu kita ada di Sekretariat PPBI Cabang Medan di Jalan Pondok Kelapa atau Jalan Asrama. Oke. Tepatnya di depan SPBU Simpatistar ya, Simpatistar. Bus Aceh Simpatistar. Ya, Tepat di ya, depannya namanya Green Leaf. Oke, baik. Green Leaf. Itu kalau untuk pertanyaan pertama tadi tempat penjualannya di situ ada. Lalu kalau untuk proses pergantian media, salah satu trik pada saat kita pergantian media, pada saat kita ganggu media, kita pemangkasan akar, itu diwajibkan untuk memotong daun, memangkas daun untuk yang jenis berdaun oval. Jadi prinsip dasarnya kita ganggu bawah, kita harus ganggu atas untuk mengurangi penguapan. Oh, bahasanya ganggu ya Bang ya istilahnya Ganggu, ya. Untuk pemangkasan akar, kita juga pemangkasan daun. Iya. Oh gitu. Karena nanti pada saat kita, seperti contoh pohon ini,
pada saat kita ganti media, media kita buang semua tanah-tanahnya, akar kan pasti kita pangkas untuk mengurangi akar. Apabila daun tidak dibuang, dipangkas, itu akan menjadi penguapan. Pohon itu akan stres. Oh gitu. Makanya dulu kan kita pernah dengar istilah ada, wah tangan saya panas, tangan saya dingin, Tangannya dingin, betul. saya nggak serasi nanam pohon. Sebenarnya itu nggak ada. Nggak ada ya Bang ya? Hanya pemahaman dan teknik yang belum diketahui. Iya. Nah, jadi pada saat kita potong akar, kita wajib potong daun. Potong daun juga, baik seperti itu ya, wah luar biasa. Jadi memang betul dibilang Bang Fadli tadi, harus ada pengetahuannya dulu ya, harus ada ilmunya dulu tentang bonsai. Kalau memang serius ya ingin membudidayakan tanaman bonsai, ada baiknya untuk mencari tahu terlebih dahulu, dipelajari terlebih dahulu, kita tahu ilmunya, baru kita mulai untuk membudidayakan. Jangan kita asal budidaya saja tidak tahu ilmunya, jadi salah begitu ya, jadinya tidak berhasil dan tidak maksimal seperti itu. Sudah terjawab ya Bu Bena ya, dan silakan bagi Anda pemirsa di rumah yang lainnya yang masih ingin bertanya, boleh ya, masih ada waktu di 0811 6100 386. Kita masih akan kembali setelah yang berikut ini, tetap bersama kami. Semua bisa, yo ayo bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Bagi Anda pecinta tanaman hias, pecinta bonsai, Anda jangan sampai lewatkan ya episode kita kali ini, harus saksikan sampai dengan akhir acara kita nanti ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu di 081161000386. Baik, nah di sini saya lihat sudah ada gunting ya, seperti itu. Tampaknya akan ada pertunjukan apa di sini ya. Boleh silakan Bang Fadli dan juga Bang Ricardo untuk proses apa nih yang memerlukan gunting dan juga bahan-bahan yang sudah disediakan di sini. Iya. Boleh digeser biar nggak kejauhan ya. Jadi di sini Bang Ricardo akan melakukan proses pemangkasan. Pemangkasan. Ini baik. adalah proses rutin yang kita lakukan untuk sebuah bonsai. Baik. Jadi ini pemangkasan untuk memperlihatkan bentuknya. Seperti ini kan acak-acakan ini, iya, acak-acakan tidak terlihat bentuknya. Jadi ini proses perapian yang tunas-tunas yang keluar-keluar, yang di luar dari konsep itu akan kita buang. Oke. Salah satu keuntungan dari budidaya bonsai seperti potongan ini masih bisa dimanfaatkan. Oh, masih bisa Jadi ini masih dimanfaatkan. bisa ditanam. Masih bisa akan tumbuh lagi ya Bang? Tumbuh lagi, bahkan sekecil ini kita masih bisa tanam. Oh, wow. Jadi asiknya di bonsai itu seperti itu. Oh, tidak ada yang dibuang ya? Tidak ada masih yang terbuang. Yang bisa Bahkan yang ditanam pangkasan lagi. juga masih bisa ditanam lagi. Oke, berarti ini mengguntingnya ujung-ujungnya saja ya Bang? Sekitar berapa senti atau ada ukurannya, harus sampai ke mana nih? Kalau panjangnya itu relatif seberapa dia sudah ada konsep di awal. Iya. Jadi kita ngikutin konsep di awal itu. Dari depan. Baik. Sana. Nah, Jadi jadi ini biasanya berapa lama waktunya Bang sampai waktunya pemangkasan? Kebetulan ini jenis sancang ini pertumbuhannya sangat cepat. Dari pemangkasan ini sampai pemangkasan berikutnya mungkin 1 bulan sudah bisa dipangkas lagi. Oh. Karena pertumbuhannya sangat cepat. Iya. Jadi masing-masing jenis pohon berbeda karakter, berbeda perlakuannya. Gitu. Ada dia jenis-jenis bonsai yang
dalam waktu 1 bulan sekali sampai 2 kali pemangkasan ada. Ada juga yang pemangkasan setahun sekali baru dia bisa dipangkas gitu. Karena pertumbuhannya sangat lama. Yang paling familiar di daerah kita apa nih Bang? Kalau untuk di Medan lah Kalau khususnya. untuk di Sumatera Medan anting Utara. putri, pohon yang di depan. Anting putri ya? Anting putri. Gitu. Wah. Ini juga untuk orang-orang yang sudah expert ini udah tinggal gampang Iya. aja ya. Kelihatannya hanya seperti asal aja. Iya, padahal ini harus ada yang Harus. diperhatikan ya Bang ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ini sudah mulai terlihat nih bentuknya ya Iya. pemirsa ya. Wow. Jadi mungkin di sinilah seninya yang pecinta bonsai asiknya di situ ya Bang ya, Asiknya di situ. merawatnya. Benar. Dengan memangkasnya menjadi rapi, kelihatan bentuknya, jadi kepuasan Iya. tersendiri ya Bang Fadli. Bagi kita penikmat bonsai ini yang kita nikmatin itu adalah prosesnya. Prosesnya. Jadi ada kepuasan tersendiri apabila kita ngelihat tunas-tunas yang liar seperti ini. Itu rasanya puas gitu. Iya, 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 iya. Wah, nah ini sudah mulai terlihat ya. Nah kalau yang jenis ini Bang bisa di indoor juga atau di outdoor? Tidak, kalau dia jenis bonsai ini hampir keseluruhan itu dia outdoor. Outdoor ya? Harus di outdoor. Bisa di dalam ruangan, di indoor, tapi dia paling lama 3 hari harus keluar Tetap harus membutuhkan matahari, Iya. langsung ya? langsung. Berarti kalau ada yang ingin dipajang di dalam ruangan masih bisa, tetapi harus rutin dikeluarkan ya Bang Iya, ya? paling Harus lama hanya tetap- 3 hari. Tetap mendapatkan sinar matahari Iya. langsung. Wah cantik sekali, ini udah kelihatan bentuknya ya. Ini sudah pernah ikut kontes belum Bang? Belum, kebetulan yang di depan yang sudah pernah. Oh yang besar Iya. ini. Wow. Ini jenisnya sama yang besar Itu ya Bang? jenis beringin. Oh beringin. Beringin kimeng namanya. Oh. Beringin kimeng. Kalau di kontes kemarin dia dapat nilai apa nih? Itu dapat nilai 10 terbaik. 10 terbaik. Masuk dalam 10 terbaik. Wow. Di mana tuh Bang? Kemarin di Siak. Siak. Kontesnya Apa tuh, di Bang? Siak. Di daerah Siak kemarin kontes terakhirnya. Oh, di Siak. Kontes nasional, Kontes tuan rumahnya nasional di ya, Siak. tingkat nasional ya. Oke. Kalau untuk di Sumatera Utara sendiri di Kota Medan, pecinta bonsai ini banyak atau Banyak, Mbak. Sangat banyak. Sudah banyak sangat ya? banyak. Ada berapa cabang? 4 ya? Saat ini untuk Sumatera Utara sudah ada 3 cabang gitu, untuk Sumatera Utara. Kalau anggotanya, jadi bilang sudah ratusan anggota yang sudah. Waduh cantiknya. Wah, Wah, ini sudah terlihat bentuknya Ini ya tinggal pemirsa ya. iya. Rimbun. Wah. Tapi katanya bonsai ini mahal ya Bang Fadli ya, benar nggak sih? Bonsai itu mahal relatif. Jadi selama ini memang banyak pemahaman di masyarakat umum itu bonsai itu mahal. Dulunya memang benar. Dulunya bonsai ini adalah yang bisa memiliki bonsai itu hanya kalangan atas. Iya, iya. Tapi saat ini tidak. Terbukti dari yang saya katakan tadi, kita dari modal gratis, kita hanya memanfaatkan potongan seperti Potongannya, ini sudah bisa jadi bonsai. Asal kita mau sabar menanti, sabar menunggu proses pembuatannya. Wah. Jadi kalau dibilang bonsai itu mahal, tidak. Bonsai tidak mahal. Bisa mahal ya. Tapi bisa mahal. Bisa mah. Tapi memang ya sebanding lah dengan prosesnya begitu ya Bang Benar. Fadli. Kalau saya menilainya sebagai orang awam ya, dengan proses yang sedemikian rupa dengan harga yang mahal ya masih pantas Masih begitu. pantas. Jadi kemahalan bonsai itu yang membuat mahal selain daripada waktu itu adalah seninya. Seninya betul, Seninya. itu yang tidak Semakin bisa dia mendekati dinilai. alam, semakin mirip seperti alam, itu nilai jualnya pasti akan semakin tinggi. Betul, betul, betul. Wah ini seperti miniaturnya begitu ya Bang ya. Kalau kita bisa berimajinasi, kita bisa duduk-duduk di bawah pohon ini ya, berteduh. Iya. Wah, indah sekali memang, luar biasa ya. Nah bisa kita lihat ya pemirsa hasilnya seperti ini sudah melalui proses pemangkasan ya. Jadi memang harus rutin dipangkas kalau memang sudah terlihat cabang-cabangnya yang sudah mulai tidak beraturan ya, sudah tidak terlihat bentuknya lagi, boleh dipangkas ujung-ujungnya seperti yang tadi sudah diperagakan.
Wah, cantik sekali. Bang, kalau boleh tahu kisaran harganya untuk di saat inilah, di era saat ini nih, kalau yang seusia ini dan seukuran ini harganya berapa, Bang? Kalau kisaran harga itu dia mulai dari 50.000 sampai dengan puluhan juta. Bahkan saat ini untuk di Indonesia satu pohon itu ada yang bernilai sampai di atas 1 miliar. Wow. Nah, untuk kelas Medan sendiri sudah ada kemarin 1,3 miliar satu pohon. Wow. Jenisnya apa tuh tanamannya, Bang? Jenis lohan. Lohan. Lohan sung. Wow, luar biasa. Oke, nah yang menentukan nilainya itu dari apanya nih, Bang? Dari usianya kah, dari jenisnya kah, dari bentuknya, atau dari apanya, Bang? Biasanya kita dari bentuk. Dari Bentuknya itu semakin mendekati proses alam, sempurnaan di alam. Oh gitu. Jadi kita mengacu dalam seni bonsai ini, kita mengacu kepada alam, Pak. Mengacu kepada alam. Jadi Oke. kita memang pure meniru alam, gimana alam itu membuka percabangan, gimana dia menyusun mahkota, itu yang kita tiru dan kita letakkan di bonsai-bonsai kita. Jadi tingkat mahalnya itu dari semakin dia mendekatin alam, semakin mahal lah bonsai tersebut. Wah, luar biasa. Nah, ini saya tertarik sekali dengan yang tadi sudah ikut kontes yang dapat 10 besar ya, Iya. masuk dalam 10 besar. Itu kemarin tingkat nasional. Ini perwakilan dari Medan atau banyak dari provinsi lain? Ini kebetulan pohon perwakilan dari Medan. Oke. Perwakilan dari Medan, kita ada mengirim beberapa pohon. Ada perwakilan dari Medan kemarin 5 pohon ya, Pak. 5 pohon yang dapat masuk 10 besar, ada 2 pohon 10 besar. Ini kalau nilainya ini kalau bisa kita lihat dari apanya nih, Bang? Dari rimbunnya kah atau dari apa nih, Bang Ricardo? Kalau lihatnya nih masuk 10 besar karena apa nih kriterianya? Ya seperti yang tadi penilaian tadi ya, ini dia kesan tuanya udah ada. Kesan tua ya. Baru dia secara dari alam kan pohon perantingan-perantingannya sudah lengkap. Ya, dan proporsional dia, tidak terkesan dia seperti kartun gitu ya. Tapi dia memang mulai dari batang, akar, penampilan dia, gerak-geraknya, dia seperti yang dari alam gitu. Jadi perantingannya pun udah rapat, udah cabang, dan kesan tuanya sudah ada. Gitu. Nah, itu dia. Oke, baik, luar biasa. Kalau untuk sekali. kontes itu dia, Mbak, saya tambahin sedikit. Kalau untuk kontes itu penilaian itu biasanya dinilai antara keserasian pot dengan pohon, Nah, warna pot dengan warna pohon, dengan aksesoris yang ada. oh pemilihan pot juga penting ya, Bang ya? Iya, penting. Nah, kalau pot itu yang baik yang seperti apa? Karena kan bonsai ini kan untuk usia yang panjang begitu ya. Pot jenis seperti apa yang Kalau untuk cocok? untuk di kontes itu tergantung dari geraknya atau gaya dasarnya, itu mempengaruhi bentuk pot. Ada pot ini ada yang persegi 4, ada yang oval, ada yang bulat. Itu banyak. Jadi ibaratnya seperti manusia, dia pada saat dia memakai jas, dia cocoknya pakai sepatu apa? Oh iya benar. Ukurannya seperti apa? Harus Ukuran berapa gitu. disesuaikan. Pada saat dia memakai baju olahraga, dia cocoknya pakai sepatu apa gitu. Jadi kembalinya lagi ke situ. Kalau untuk ukuran apa itu menyesuaikan dengan pohon. Menyesuaikan dengan pohon. Berarti kalau sudah berubah ukurannya, berubah bentuknya, wadahnya bisa kita ganti juga ya, Bang ya, Wadahnya ikut disesuaikan berubah, ya. disesuaikan. Oh, Termasuk gitu. juga warna, keserasian antara warna pot dengan warna batang. Itu dinilai. Nah, itu nanti masuk di penilaian kesan pertama tadi. di Kesan kontes. pertama itu tadi betul-betul wah luar biasa ya. Indah sekali memang ya, apalagi untuk Bang Fadli yang sudah dari 2004 ya. Kalau Iya. Bang Fadli melihat sampai akhirnya memutuskan jatuh hati ke bonsai ini, kenapa gitu kan banyak tanaman jenis tanaman hias lainnya begitu. Keistimewaannya yang Bang Fadli lihat itu apanya begitu? Kalau yang saya lihat awal-awalnya dulu lebih ke tantangan aja, Mbak. Tantangan. Dia betul. memiliki tantangan karena di bonsai ini perpaduan antara ilmu botani dan ilmu seni rupa. Dia di situ ada seninya, dia di situ juga ada pengetahuan tentang botaninya, bagaimana media yang bagus, bagaimana pohon yang sehat, membuat pohon sehat. Disitulah tantangan tersendiri bagi saya dan memang butuh kesabaran, kesabaran yang ekstra dalam membuat satu bonsai. Oh gitu.
Berarti kalau untuk pecinta bonsai ini salah satu media healingnya lah begitu ya. Hiburannya ini. Hiburannya merawat bonsai itu sendiri begitu ya, luar biasa. Kalau dari segi bisnisnya Bang Ricardo, kita melihat bonsai ini yang katanya tanaman yang mahal gitu untuk kelas atas. Di era saat ini peluang bisnis bonsai seperti apa Bang? Ya, jadi peluang bisnis bonsai ini sekarang udah bisa masuk ke hampir semua strata ya. Mulai dari pembibitan, jadi ada petani yang memang khusus dia untuk membibit bahan bonsai. Oh. Ya, seperti yang tadi cerita budidaya Iya, tadi. iya. Ada petani bibit, ada juga dia yang membesarkan bibit di lahan. Ya, jadi ada petani untuk di lahan. Ada juga dia yang pedagang, ya, sampai akhirnya sampai ke penghobi dan sampai ke kolektor. Artinya peluang bisnis di sini sangat tinggi. Kita pernah dulu ikut pelatihan ya di kelurahan-kelurahan, kita ada pelatihan di kelurahan-kelurahan juga untuk UMKM. UMKM. Ya, UMKM budidaya bonsai, keterampilan bonsai namanya. Jadi kalau sekedar untuk peluang bisnis, kita bisa ambil dari yang tidak harus yang mahal, tidak harus jual bonsai mahal. Dari jual bibit juga bisa, yang setengah bahan bisa. Bahkan sempat ada online itu hanya menjual batangnya aja. Hanya menjual Ya, batangnya. pernah ada menjual batangnya aja. Jadi banyak peluang di sini. Dan selain untuk budidaya, peluang lain dari bonsai ini adalah seperti yang saya lakukan, merawat. Merawatnya. Iya, jadi para kolektor-kolektor bonsai atau galeri-galeri bonsai, sanggar bonsai atau toko bonsai itu membutuhkan trainer-trainer atau perawat. Iya, jadi selain peluang untuk dunia usaha produksi, juga ada peluang untuk jasa Jasa merawatnya. Ya. Iya. Nah, berarti merawatnya juga nggak sembarangan ya, harus memang orang yang sudah terlatih begitu ya Bang ya dalam merawatnya. Luar biasa. Jadi dari segala aspek itu peluang bisnisnya ada begitu ya Bang Iya, bahkan Ricardo, sekarang kan kalau kita di perkotaan urban ya, di perkotaan, kalau kita kelurahan itu kita lebih ke ibu-ibu PKK Ibu-ibu PKK. untuk di pembibitan, untuk dia mengubah dari harga bibit setelah dikemas sedemikian rupa menaikkan nilai, Jadi gitu ya, nilai. dengan walaupun tidak budget besar gitulah Iya, kira-kira. iya, iya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, baik, ini kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Mungkin harapan dari Bang Fadli untuk bonsai di Sumatera Utara, Kota Medan, dan khususnya umumnya di Indonesia seperti apa Bang Fadli? Kalau kami dari organisasi PPBI Cabang Medan, kami ingin memasyarakatkan bonsai karena ini salah satu peluang usaha yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, juga bisa menghasilkan kepuasan batin tersendiri. Seperti yang disampaikan Bang Kardo tadi, pelatihan-pelatihan, bahkan pelatihan kita pernah pelatihan di penjara. Oh. Jadi para teman-teman narapidana di penjara itu kita berikan pelatihan bonsai, mereka mengisi waktu mereka itu dengan berbonsai. Jadi kami ingin memasyarakatkan bonsai. Bonsai ini tidak mahal, tapi bisa jadi mahal. Lalu kita juga budidaya, kita mensukseskan program ramah lingkungan, program hijau, bumi hijau, segala macam. Itu harapan kita di situ. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak masyarakat yang juga mencintai bonsai ya, Bang Fadli ya. Kalau dari Bang Ricardo mungkin singkat saja harapannya ke depan untuk bonsai seperti apa? Harapan kita kita anggap ini keterampilan ya. Iya, iya, betul sekali. Ini sangat baik untuk anak-anak muda sekarang ya, terutama untuk mengisi waktu luang. Ini salah satu hal yang sangat positif. Betul. Hal positif yang bisa kita bagi ke anak-anak sekolah. Ya, mudah harapan kita pihak sekolah bersedia bekerja sama dengan kita. Pihak sekolah, kelurahan, ya kita ikut bantu program pemerintah juga lah. Artinya mengenalkan ini sebagai hal positif yang bisa jadi mengisi hari-hari yang berguna, waktu yang berguna, dan siapa tahu dan pasti bisa berpeluang untuk
sampingan sedikit untuk ya penghasilan lah. Penghasilan ya, menambah penghasilan rumah tangga seperti itu ya Bang Ricardo. Baik, terima kasih nih atas waktunya Bang Ricardo dan juga Bang Fadli sudah hadir di TVRI Sumatera Utara membagikan ilmunya, pengalamannya luar biasa ya. Ini salah satu ilmu yang sangat bermanfaat juga ya di episode kita kali ini Ayo Bertani ya pemirsa ya. Untuk itu pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini ya. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.